Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu dengan mata pelajaran fikih kembali dengan judul macam-macam puasa. Baik, sebelum memulai materi, Pak Guru mengingatkan kepada kita sekalian, karena kita masih dalam situasi pandemi saat ini, maka dari itu kita harus selalu rajin cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan tetap gunakan masker saat berpergian. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari berbagai macam kesulitan. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada kali ini, marilah sama-sama kita berdoa dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, maka di sini Pak Guru akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan serta menjelaskan macam-macam puasa. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu puasa secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama itu puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, dan yang keempat puasa haram. Puasa wajib yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Contoh dari puasa wajib yaitu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Selanjutnya yang kedua puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Selanjutnya yang ketiga yaitu puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Dan yang keempat yaitu puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat dosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang puasa wajib. Itu yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan terhadap setiap muslim selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan termasuk salah satu puasa wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslim. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kalinya pada tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya kita masuk ke puasa nazar, yaitu puasa yang menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang
karena mendapatkan sesuatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 29 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sumal yaqadu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq, yang artinya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan, mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling di rumah tua atau Baitullah. Hukum puasa nazar yaitu berdasarkan ayat di atas, dan karena puasa nazar merupakan puasa yang bersangkutan untuk dilaksanakan, maka hukumnya wajib. Dengan demikian, jika yang bernazar tidak melaksanakannya, maka akan berdosa. Selanjutnya, puasa kafarat. Kafarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kafarat hukumnya wajib. Ada beberapa macam puasa kafarat, diantaranya yaitu yang pertama, puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu atau qiran wajib, membayar denda berupa menyembelih satu ekor kambing atau domba. Apabila tidak mampu, dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan 7 hari setelah sampai ke tanah kelahirannya. Yang kedua yaitu puasa kafarat melanggar sumpah atau janji. Apabila seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, tetapi dia tidak memenuhi, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 3 hari ketika tidak mampu memberi makan 10 orang miskin. Selanjutnya yaitu puasa kafarat karena sumpah zihar. Zihar adalah suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut sesuai dengan firman Allah. Selanjutnya itu puasa kafarat karena pembunuhan tanpa disengaja. Berikut puasa kafarat karena berhubungan badan di bulan Ramadan dengan sengaja pada saat puasa, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut sebagaimana disebutkan pada hukumnya berbuka di bulan Ramadan. Kita masuk di puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Di bawah ini ada beberapa macam puasa sunnah. Yang pertama itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, puasa Senin dan Kamis. Yang ketiga, puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Tata caranya adalah puasa berselang. Maksudnya 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Puasa ini merupakan puasa sunnah yang paling utama. Berikutnya yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berikutnya itu puasa Asyura atau 10 Muharram. Lalu puasa Muharram, selanjutnya puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Komariah. Puasa ini biasa disebut juga puasa putih, karena pada tanggal-tanggal tersebut bulan bersinar penuh atau hampir penuh, tidak terhalangi oleh bayangan bumi, sehingga bumi menjadi terang.
Selanjutnya puasa pada pertengahan bulan Sya'ban atau Nisfu Sya'ban. Kita masuk ke puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Di bawah ini ada beberapa macam-macam puasa haram. Yang pertama yaitu Hari Raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam di dunia. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu, syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa. Yang kedua yaitu Hari Raya Idul Adha. Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga, agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban untuk merayakan hari besar. Yang ketiga yaitu Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada 3 hari itu, umat Islam masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha, sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Pada 3 hari itu masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai ibadah yang disunahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat yaitu puasa pada hari Syak. Hari Syak adalah tanggal 30 Sya'ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal bulan tidak terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Ketidakjelasan ini disebut Syak dan secara syar'i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. Berikutnya yaitu puasa selamanya atau puasa dahri. Diharamkan bagi seorang untuk berpuasa terus setiap hari meski dia sanggup untuk mengerjakannya. Karena memang tubuhnya kuat, tapi secara syar'i puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud, yaitu puasa sehari dan sehari berbuka. Yang terakhir yaitu puasa wanita atau haid atau nifas. Wanita yang sedang mengalami haid atau nifas diharamkan untuk mengajarkan puasa karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dan ada dari hadis besar. Apabila tetap melakukan puasa maka berdosa hukumnya, bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya, tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadan dan kewajiban menggantikannya di hari lain. Kita masuk ke puasa makruh. Puasa makruh yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan tidak berpuasa, malahan berpahala. Puasa makruh antara lain sebagai berikut. Di sini ada 2. Yang pertama, puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali hari sebelumnya atau hari setelahnya berpuasa. Yang kedua yaitu puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Puasa ini mulai setelah tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Namun, bila puasa bulan Sya'ban sebelum sebulan penuh justru merupakan sunnah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi adik-adik sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kali ini, Pak Guru selalu mengajak kepada adik-adik sekalian untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker bila keluar rumah, rajin cuci tangan, dan senantiasa menjaga jarak, dan semoga Allah melindungi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.